Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Dwi Juwita. Di sini saya akan mereview materi ke-10, mata kuliah Hukum Pidana Lanjutan oleh dosen Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SH.MH beserta asisten dosen yaitu Dr. Muhammad Rendi Aridayandi SH.MH. Bab 4, pengulangan tindak pidana. Seseorang yang melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi hukuman pidana dengan suatu putusan atau vonis dari hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kemudian melakukan lagi suatu tindak pidana. Jadi hampir sama dengan concursus realis, yaitu melakukan lebih dari satu tindak pidana. Perbedaannya adalah dalam residif telah ada putusan atau vonis hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, yang berupa pemidanaan terhadap tindak pidana sebelumnya. Sedangkan dalam concursus, belum ada putusan atau vonis dari hakim. Residif adalah alasan untuk pemberatan pidana. Pembagian pengulangan atau residif. 1. Residif umum. Semua pengulangan terhadap jenis tindak pidana apapun dan dilakukan dalam waktu kapan saja, pengulangan merupakan alasan pemberatan. Jadi tidak diisyaratkan jenis tindak pidana yang dilakukan maupun tenggang waktu pengulangan. Dengan demikian tidak dikenal kadaluarsa. Pengulangan jenis umum ini tidak dikenal dalam KUHP. Yang kedua, residif khusus. Tidak semua jenis pengulangan merupakan alasan pemberatan. Pemberatan pidana hanya dikenakan terhadap pengulangan yang dilakukan terhadap jenis tindak pidana tertentu dan dilakukan dalam tenggang waktu tertentu. Jenis residif inilah yang dikenal oleh KUHP. Residif menurut KUHP. Pengulangan tidak diatur secara umum dalam buku 1 KUHP tentang ketentuan umum, tetapi secara khusus untuk tindak pidana tertentu diatur dalam buku 2 dan buku 3 KUHP. Selain itu, KUHP juga mensyaratkan tenggang waktu dalam pengulangan tindak pidana tertentu. Dengan demikian, KUHP menganut sistem residif khusus. Artinya pemberatan pidana hanya dikenakan pada pengulangan jenis-jenis tindak pidana tertentu saja dan dilakukan pada tenggang waktu tertentu. Residif untuk tindak pidana dapat berlaku untuk kejahatan maupun untuk pelanggaran, yaitu 1. Residif kejahatan. Dengan dianutnya residif khusus, maka residif kejahatan menurut KUHP adalah kejahatan-kejahatan tertentu yang dibedakan dalam A. Residif kejahatan-kejahatan tertentu sejenis yang diatur secara tersebar dalam buku 2 KUHP, yaitu dalam beberapa pasal, misalnya 137 ayat 2, 144 ayat 2, dan 393 ayat 2. Dalam residif kejahatan sejenis hanya ada 11 jenis kejahatan yang merupakan alasan pemberatan pidana. Syarat-syarat residif adalah 1. Kejahatan yang diulang harus sama atau sejenis dengan kejahatan terdahulu. 2. Antara kejahatan yang terdahulu dan kejahatan yang diulangi harus sudah ada keputusan hakim yang berupa pemidanaan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan tetap. 3. Pelaku kejahatan dalam menjalankan kejahatannya harus merupakan pencaharian, khusus untuk pasal 216, 303, dan 393. Syarat itu tidak ada. 4. Pengulangannya dilakukan dalam tenggang waktu tertentu yang disebutkan dalam pasal-pasal A. 2 tahun sejak adanya keputusan hakim yang pasti atau tetap. B. 5 tahun sejak adanya keputusan hakim yang pasti atau tetap. Tidak mungkin ada residif apabila keputusan hakim tidak berupa pemidanaan, melainkan pembebasan dari segala tuntutan dan pelepasan dari segala tuntutan. Keputusan atau vonis hakim masih dapat berubah dengan adanya upaya-upaya hukum yang berlaku. Keputusan hakim yang berupa penetapan, misalnya keputusan yang menyatakan tidak berwenangnya hakim untuk memeriksa perkara tersebut. Keputusan tentang tidak diterimanya tuntutan jaksa karena terdakwa tidak melakukan kesalahan. Tidak diterimanya perkara karena penuntutannya sudah kadaluarsa. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa saat pengulangan dihitung sejak adanya putusan hakim yang berkekuatan tetap, jadi tidak disyaratkan apakah jenis pidana yang dijatuhkan oleh hakim sebelumnya dan juga tidak disyaratkan apakah pidana yang dijatuhkan itu sudah dijalankan atau belum, baik untuk sebagian ataupun seluruhnya. Pengenaan pemberatan pidana untuk residif kejahatan sejenis ini berbeda-beda, yaitu 1. Dapat diberikan
pidana tambahan berupa pelanggaran atau pencabutan hak untuk menjalankan mata pencahariannya. 2. Pidananya dapat ditambah sepertiga. 3. Pidananya dapat ditambah dilipat 2 kali, yaitu khusus untuk pasal 393. Sekian penjelasan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.